Rencana Dani batal alias gagal total karena Nando akhirnya memutuskan membawa Pak Rahmat dan Bu Heni untuk pindah ke rumah yang baru agar berpisah dari orang-orang toksik seperti Siska, Ferdi, dan Isabella. Dan tentu hal ini sangat amat tidak diinginkan oleh Dani karena rencananya jadi gagal. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Hayo lo, siapa nih yang happy banget melihat Saleha dan Nando akhirnya sama-sama ingin memperjuangkan cinta mereka. Mereka sekarang jadi nggak ada hutang budi lagi dan hutang nyawa lagi terhadap Isabella. Karena waktu itu Adrian sudah menyelamatkan Saleha dan di episode kemarin pun Saleha sudah menyelamatkan Isabella dari kecelakaan yang menimpa Isabella. Jadi ya mau gak mau Isabella ya jangan banyak nuntut lagi deh ya kepada Nando ataupun kepada Saleha. Jangan marah-marah gak jelas lagi karena walau bagaimanapun sekarang tidak ada lagi alasan Bella untuk mengatakan kepada Saleha kalau Saleha itu masih berhutang nyawa terhadap Adrian dan membuat Saleha jadi gak enak nih sama Isabella. Dan syukurnya sekarang Saleha pun juga sudah berterus terang kepada Nando kalau dia cinta banget sama Nando dan ingin memperjuangkan cinta mereka berdua. Dan jujur hal ini benar-benar membuat kita tuh sangat amat bahagia ya guys ya. Tapi tentu tidak halnya dengan Dani dan Isabella. Karena ya walau bagaimanapun tentu hati mereka sangat amat sakit ya melihat Nando dan Saleha sekarang sudah bersama. Ditambah lagi dengan kehidupan Saleha yang semakin hari semakin membaik juga. Nando pun juga begitu. Setiap apa masukan dari Saleha tuh dia selalu mendengarkan. Bahkan tentang Pak Rahmat nih. Udah 2 kali kan Pak Rahmat ini hampir meninggal dunia dan nyawanya terancam. Jadi ya Saleha meminta Nando untuk menjaga Pak Rahmat. Karena walau bagaimanapun Nando sebagai anak tentu harus bertanggung jawab terhadap Pak Rahmat. Pak Rahmat harus dijaga oleh Nando karena kalau nanti terjadi apa-apa pada Pak Rahmat tentu orang yang paling sangat amat menyesal yaitu Nando. Karena Nando belum sempat untuk berbakti kepada ayahnya. Dan ya karena Saleha adalah wanita yang dia cintai dan apa yang diomongin sama Saleha itu hampir semuanya ya guys ya benar. Jadi akhirnya Nando mendengarkan kata-kata Saleha dan mengajak ibunya untuk tinggal di rumahnya Pak Rahmat. Namun sebelumnya tentu yang sangat amat kita bahagia tuh ya melihat Pak Darmawan sekarang juga ya guys. Karena Pak Darmawan sekarang sudah mulai bisa berdiri. Walaupun dia berjalan masih memakai tongkat. Tapi kita melihat banget ya progres kesehatan Pak Darmawan tuh benar-benar sangat amat luar biasa. Karena memang walaupun dia tinggal di rumah yang jelek, kontrakan saja gitu ya, hanya tinggal bersama kedua anaknya, tapi entah kenapa kebahagiaan itu benar-benar sangat amat terasa di hatinya Pak Darmawan. Pak Darmawan itu merasa ternyata kebahagiaan itu tidak hanya sekedar uang saja, tidak hanya sekedar harta, bahkan tahta di pekerjaannya juga, tapi ternyata di saat dia hidup sederhana dengan kedua anaknya yang sangat amat soleh dan soleha, ternyata dia menemukan titik kebahagiaan dia yang sebenarnya. Coba aja kalau ibunya Saleha masih hidup ya guys ya, Ibu Arini. Pastinya kebahagiaan itu benar-benar akan semakin terasa sempurna. Namun ya sayangnya mungkin Arini hanya bisa melihat senyuman bahagia Pak Darmawan, Saleha dan Bara di atas sana. Dan mudah-mudahan nanti ketika Pak Darmawan meninggal dunia dan meninggalkan Saleha dan Bara untuk selama-lamanya, Pak Darmawan bisa bersatu lagi dengan Arini. Karena walau bagaimanapun kebahagiaan Pak Darmawan ini memang cuma sama Arini doang nih guys. Pak Darmawan itu mempunyai sifat yang sama loh dengan Saleha. Sama-sama hanya mencintai satu wanita doang sebenarnya. Tapi ya memang karena
kesalahan dari Rianti di masa lalu, jadi mau gak mau dia harus menikahi Rianti juga. Dan sampai sekarang pun sebenarnya gak ada cinta tuh dari Rianti, dari Pak Darmawan terhadap Rianti, karena walau bagaimanapun di hatinya Pak Darmawan itu ya cuma ada Arini dan Arini doang. Dan begitupun dengan Saleha, ya walaupun dia pernah menikah dengan Azam, tapi di hati dia ya cuma ada satu lelaki doang, yaitu Nando. Walau bagaimanapun nih Azam dulu berusaha sekali untuk bisa mendekati Saleha, tapi yang namanya cinta ya Saleha gak bisa menutupi ya guys ya, Saleha gak bisa memungkiri juga kalau dia cuma cintanya tuh ya cuma sama Nando doang. Bahkan nanti kalau Nando memang pada akhirnya jujur nih kepada Saleha tentang kejahatan dia di masa lalu, tentang penculikan yang sudah dia lakukan terhadap Saleha, ya mungkin memang Saleha sempat marah, sempat kecewa karena kebohongan tersebut. Karena kan walau bagaimanapun hidupnya Saleha ini benar-benar kacau setelah kejadian penculikan itu. Jadi ya pastinya Saleha gak akan mungkin gak marah. Cuma karena memang cinta mereka yang cukup kuat, pada akhirnya mereka akan bisa saling memaafkan, mereka juga akan bisa saling cinta kembali. Ya walaupun aral melintang itu pasti akan tetap ada ya guys ya. Apalagi jika nanti Dani mengetahui apa yang terjadi pada Nando dan Saleha waktu itu di Magelang. Jika Isabella menceritakan kepada Dani kalau Nando pernah menculik Saleha dan membuat hidup Saleha itu jadi kacau balau setelahnya. Dan Dani karena memang sekarang dia sedang mengejar-ngejar Saleha sekali ya, dia ingin sekali mendapatkan cintanya Saleha dan terobsesi sekali melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan cintanya Saleha. Jadinya dia tega membongkar itu semua dan membuat Nando tuh jadi terlihat buruk di mata Saleha. Bahkan tidak hanya di mata Saleha, di mata Pak Darmawan pun tentunya Nando bakalan jadi lelaki yang buruk dan sangat amat munafik karena selama ini dia berbohong kepada Saleha dan membuat hidup Saleha jadi kacau balau. Tapi kalau tidak ada kejadian penculikan tersebut, jika Nek Siti tidak meninggal dunia, tentu Saleha tidak akan pernah bertemu dengan sang ayah. Jadi pasti ada hikmah di balik kejadian yang waktu itu terjadi. Dan ya memang takdirnya harus membuat Nando lah yang jadi kambing hitamnya ya. Walaupun sebenarnya Nando itu adalah memang orang yang harusnya bertanggung jawab ya atas kesedihan Saleha setelah itu. Tapi kan dia berusaha tuh untuk bisa menjaga Saleha. Dia berusaha untuk menjadi orang yang bisa melindungi Saleha terus menerus. Di setiap detik, setiap menit Saleha membutuhkan apapun pasti selalu ada Nando. Jadinya Saleha harus membuka matanya lebar-lebar. Kalau walau bagaimanapun Nando pernah bersalah di masa lalu, tapi dia berusaha loh untuk menebus kesalahan dia dengan melindungi Saleha, menyelamatkan Saleha, dan bahkan Saleha ini kan hampir beberapa kali meninggal dunia ya. Tapi siapa yang menyelamatkan? Nando lagi. Nah, jadi Saleha jangan terlalu marah juga nih kalau pada akhirnya kejahatan Nando di masa lalu itu terbongkar. Dan ya tentu Pak Rahmat pun harus turun tangan. Karena walau bagaimanapun itu kan ada andil Pak Rahmat juga. Coba aja kalau Pak Rahmat dari awal bertanggung jawab kepada Wina, bertanggung jawab kepada Nando dan Bu Heni, ya tentunya Nando gak akan kepikiran tuh yang namanya menculik Saleha, bahkan meminta uang sebesar 200 juta kepada Nek Siti waktu itu agar bisa menyelamatkan Saleha atau membebaskan Saleha. Jadi kan kita sedih juga ya guys ya, kalau pada akhirnya Saleha dan Nando ini bakalan berantem lagi dan ya bakalan gagal lagi menikahnya. Waduh, jangan sampai itu semua terjadi. Masa sih di sebuah sinetron ini banyak sekali pernikahan yang terus-terusan gagal, banyak sekali pertunangan yang terus-terusan tidak jadi, dan tentu hal ini akan membuat kita tuh jadi bakalan bosan juga. Dan jangan sampai deh amit-amit ya Dani nanti malah berhasil mengejar Saleha, karena kalau dari Isabellanya sih, Isabella udah terlihat nggak mau lagi ya guys ya untuk memperjuangkan cintanya terhadap Nando, karena ya nggak ada alasan lagi bagi Bella untuk mengejar-ngejar Nando. Ditambah lagi Saleha juga waktu itu
pernah menyelamatkan Isabella, jadi ya hutang nyawa Adrian sudah terbalaskan tentunya, sudah terbayarkan juga. Gak ada alasan bagi Isabella untuk menyalah-nyalakan Saleha juga dan memaksa diri untuk selalu dekat dengan Nando, walaupun sekarang memang mereka berada di satu atap atau satu rumah yang sama dan itu semua adalah idenya Dani. Tapi entah kenapa Mimin yakin kalau cintanya Saleha dan Nando itu benar-benar sangat amat kuat. Nando pun juga akan menjaga tentunya hubungan dia dengan Isabella. Dia nggak mau kalau nanti gara-gara dia serumah dengan Isabella nanti malah banyak hal yang membuat salah paham antara Saleha dan Nando. Jadi dia benar-benar berusaha sekali untuk bisa menjauh dan menghindar dari Isabella ya. Walaupun memang Isabella merasa sangat amat sedih, tapi ya dia mau gak mau harus menerima tentang itu semua ya guys ya. Karena walau bagaimanapun sekarang Isabella harus tahu diri juga. Nando dan Saleha juga sudah saling menyatakan cintanya. Dani pun juga harusnya tahu diri. Tapi ya emang sih Dani ini benar-benar sangat amat gak masuk akal sih ya obsesinya ya terhadap Saleha. Emang dia tuh emang suka juga sama Saleha. Tapi kan dia suka sama Saleha ini ditambah dengan kemarahan dia terhadap Nando juga gara-gara dia membaca buku hariannya Azam yang membuat seakan Nando ini benar-benar sangat amat buruk gitu. Dan ya sekarang dia benar-benar gak mau banget melihat Nando bisa bersama dengan Saleha. Padahal kalau Azam tahu nih yang membuat Saleha bahagia itu Nando, ya pasti dia akan membiarkan. Tentunya Azam ini adalah sosok orang yang sportif dan gak mau memaksakan kehendak. Walaupun memang dia tetap berusaha waktu itu untuk mengejar Saleha dan pada akhirnya dia berhasil menikahi Saleha. Tapi dia tahu kalau di hati Saleha itu ya bukan ada dia, tapi adanya cuma Nando. Dan dia menerima tentang hal itu semua. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan tenang juga kan. Jadi ya sekarang Dani mau maksain gimana lagi sih untuk mencari cara agar bisa mendapatkan Saleha. Karena harusnya dia sadar ya, Saleha itu kan cintanya ya cuma sama Nando doang. Udah berkali-kali nih Mimin bilang seperti ini. Tapi kenapa obsesi dia mengejar Saleha itu benar-benar gak bisa berhenti. Jujur agak serem juga ya guys ya. Dengan seorang lelaki yang terobsesi dengan Saleha seperti ini banget. Dan sekarang tuh sulit sekali bagi Saleha untuk mencium kelicikan dari si Dani ini, karena memang Dani ini menutupi semuanya dengan kebaikan dia, dengan perhatian dia, dengan cara bisa membebaskan Bara, kemudian memberikan kerjaan kepada Pak Darmawan, dan takutnya inilah nanti yang akan membuat keluarga Saleha ini jadi berhutang budi nih terhadap Dani dan kebaikannya Bu Sukma. Takutnya nanti Pak Darmawan mau gak mau harus membiarkan Saleha menikah dengan Dani karena hutang budi kebaikan yang sudah diberikan oleh Dani dan Bu Sukma terhadap mereka. Waduh, jangan sampai itu semua terjadi ya guys ya. Masa sih baru sekarang kita melihat Saleha dan Nando sudah mulai bahagia, malah ada lagi orang yang berusaha untuk memecah belah mereka berdua, dan tentu hal ini tidak membuat kita bahagia banget ya guys. Jangan sampai deh itu semua terjadi. Jangan sampai kejahatan Dani ini malah berhasil membuat Saleha dan Nando jadi berpisah, karena kan mereka baru merasakan bahagia sekarang setelah 100 episode lebih. Dan ya yang kita inginkan tentu secepatnya pernikahan Saleha dan Nando sesegera mungkin digelar, dan jangan sampai si Dani ini berusaha untuk merusak pernikahan tersebut. Kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu nih, kalau sekarang Nando kan sedang berada di rumahnya Pak Rahmat. Memang niatnya hanya untuk sekedar menjaga Pak Rahmat, karena memang Pak Rahmat ini sudah 2 kali hampir meninggal dunia gara-gara kejahatannya Bu Siska dan Dita. Jadi dia berusaha sekali nih menjadi anak yang baik. Dia ingin melihat Pak Rahmat aman-aman aja, tapi kan sayangnya kehadiran Nando dan Bu Heni ini sangat amat dibenci oleh Bu Siska dan Ferdi khususnya. Jadi sepertinya mudah-mudahan saja nanti Nando memberikan ide kepada Pak Rahmat, lebih baik mereka berpisah rumah dengan Siska dan Ferdi, dan lebih baik mereka tinggal di rumah yang berbeda saja. Jadi Pak Rahmat pun juga tinggal bersama ya Bu Heni dan
Nando aja. Dan kalau memang nanti ada kesempatan untuk memang berpindah-pindah tinggal bersama Ibu Siska dan Ferdi, ya itu terserah Pak Rahmat aja gimana Pak Rahmat nyamannya. Tapi kan tentu Mimin yakin kalau Pak Rahmat ini bakalan lebih nyaman dengan Nando dan Bu Heni, karena pada akhirnya dia merasakan kasih sayang yang luar biasa lagi sebagai keluarga. Dia akan flashback lagi ke masa lalu di mana dia waktu itu sangat amat perhatian sama Nando, sangat sayang kepada Bu Heni, begitupun dengan Bu Heni yang selalu memasak masakan kesukaan atau favoritnya Pak Rahmat. Tentu hal ini sangat amat membahagiakan bagi Pak Rahmat. Mudah-mudahan saja mereka bisa pindah ya guys dari rumah itu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.